Malam result babak top 7 Dangdut Academy 7 DA7 pada pertengahan November 2025 tercatat sebagai salah satu siaran live paling dramatis dan kontroversial dalam sejarah ajang pencarian bakat. Sorot lampu studio yang seharusnya menjadi panggung perayaan talenta mendadak berubah menjadi arena konfrontasi emosional antara hasil kompetisi dan ekspektasi publik. Shakira Sidrap, kontestan asal Sulawesi yang dikenal dengan suara khas dan power vokal yang mumpuni, harus menghadapi kenyataan pahit berada di posisi 2 terbawah. Ketegangan memuncak ketika pembawa acara dengan intonasi yang sengaja diulur mengumumkan nama yang harus tereliminasi dan hasilnya mengejutkan jutaan pasang mata, Shakira Sidrap. Pengumuman ini bukan hanya sekedar akhir dari perjalanan seorang kontestan, melainkan percikan api yang menyulut kekecewaan massal dan spekulasi liar di media sosial. Sesaat setelah namanya disebut, ekspresi wajah Shakira menampilkan campuran antara keterkejutan dan kesedihan yang mendalam. Ia terlihat berusaha menahan air mata, namun getaran tubuhnya menunjukkan betapa beratnya momen itu. Momen pengumuman ini menjadi trending topik hanya dalam hitungan menit, dengan tegar yang mengindikasikan ketidakpuasan segera membanjiri platform X, Twitter, dan Instagram. Keputusan juri dan akumulasi virtual gift yang selama ini menjadi penentu, kali ini dinilai gagal mencerminkan kualitas penampilan di malam puncak. Panggung yang sunyi sesaat setelah pengumuman itu adalah keheningan yang syarat makna, menandai berakhirnya sebuah kisah indah yang dinilai terlalu cepat dan tidak adil. Para penggemar setia Shakira, yang dikenal dengan militansi luar biasa dalam mendukung idolanya melalui voting dan gift, merasa dikhianati oleh sistem yang mereka yakini telah mereka perjuangkan habis-habisan. Suasana di studio bahkan terasa lebih dingin dari biasanya, menyiratkan bahwa para juri dan host pun merasakan kejanggalan atau setidaknya dampak emosional dari keputusan yang harus mereka sampaikan. Frasa dijemput paksa yang menjadi tajuk utama pemberitaan dan unggahan netizen bukanlah hiperbola tanpa dasar, melainkan interpretasi publik terhadap serangkaian kejadian yang tidak biasa di atas panggung. Isu ini mencuat setelah beredar video amatir yang merekam momen Shakira meninggalkan panggung. Dalam rekaman tersebut, ia tampak tergesa-gesa dan terlihat ada gerakan isyarat dari staf produksi di sisi panggung yang memintanya segera keluar, bahkan sebelum segmen perpisahan dengan pelukan dan video farewell selesai sepenuhnya. Kontras dengan eliminasi sebelumnya, di mana kontestan yang gugur mendapat waktu emosional yang panjang, momen perpisahan Shakira terkesan sangat singkat, terpotong, dan terburu-buru. Kontras dengan eliminasi sebelumnya, di mana kontestan yang gugur mendapat waktu emosional yang panjang, momen perpisahan Shakira terkesan sangat singkat, terpotong, dan terburu-buru. Kontras dengan eliminasi sebelumnya, di mana kontestan yang gugur mendapat waktu emosional yang panjang, momen perpisahan Shakira terkesan sangat singkat, terpotong, dan terburu-buru. Warganet menafsirkan gestur ini sebagai tindakan di luar kehendak Shakira, seolah-olah ada tekanan dari pihak internal yang ingin segera mengakhiri drama eliminasi tersebut sebelum menimbulkan gejolak lebih lanjut. Spekulasi yang beredar kencang di grup-grup penggemar adalah bahwa eliminasi ini sudah direncanakan dan Shakira, yang sebelumnya sempat memicu kontroversi karena lolos di babak top 10 meskipun lupa lirik fatal, diselamatkan oleh gift, kini menjadi tumbal untuk memulihkan kredibilitas kompetisi. Narasi dijemput paksa secara implisit menuding adanya intervensi dari manajemen puncak atau pihak sponsor yang tidak ingin kontroversi lupa lirik terulang atau berlanjut hingga babak grand final. Tekanan belakang layar ini diyakini kuat oleh para penggemar sebagai upaya sistematis untuk menyingkirkan Shakira, tidak peduli seberapa kuat voting dan dukungannya di media sosial. Isu ini lantas berkembang menjadi perdebatan sengit mengenai transparansi dan integritas reality show pencarian bakat di Indonesia.
Reaksi netizen terhadap eliminasi Shakira Sidrap bisa dibilang merupakan yang paling masif dan agresif dalam beberapa musim terakhir DA7. Tagar yang merujuk pada ketidakadilan dan keputusan kontroversial mendominasi trending topik nasional selama lebih dari 48 jam. Penggemar merasa suara mereka telah diremehkan dan jerih payah mereka dalam melakukan voting dan mengirimkan gift telah dikhianati. Isu ini lantas berkembang menjadi perdebatan sengit mengenai transparansi dan integritas reality show pencarian bakat di Indonesia. Gelombang hujatan ini tidak hanya ditujukan kepada keputusan eliminasi, tetapi juga meluas ke kritik terhadap jajaran juri, terutama yang memberikan nilai terendah, dan bahkan kepada pihak stasiun televisi penyelenggara. Kalimat "keputusan paling kontroversial" menjadi catchphrase yang digunakan secara luas untuk menggambarkan betapa tidak masuk akalnya hasil tersebut di mata publik. Warganet membandingkan performa Shakira di malam top 7 yang dianggapnya sangat stabil dan menghibur dengan penampilan kontestan lain yang lolos namun dinilai memiliki vokal yang kurang powerful pada malam itu. Mereka menuntut audit terbuka atas data voting dan virtual gift, curiga bahwa ada manipulasi data yang terjadi secara terstruktur. Kemarahan netizen ini mencerminkan tingginya investasi emosional mereka terhadap Shakira. Mereka melihatnya sebagai representasi dari rakyat jelata yang berjuang murni dengan bakat, namun harus tunduk pada permainan industri hiburan. Akibatnya, beberapa akun media sosial juri yang dianggap paling keras mengkritik Shakira di malam result tersebut menjadi sasaran utama cyberbullying dan hujatan, memicu keprihatinan tentang batasan antara kritik publik dan serangan personal. Aspek paling memicu kontroversi adalah perbedaan mencolok antara kualitas penampilan Shakira di babak top 7 dan hasil yang ia terima. Pada malam eliminasi, Shakira membawakan lagu yang tergolong sulit dengan penjiwaan dan teknik vokal yang matang, mendapatkan pujian dari beberapa juri meskipun tidak mutlak. Pengamat musik dangdut independen yang menonton siaran tersebut juga mengakui bahwa Shakira menampilkan salah satu performa terbaiknya sejak masuk top 10. Namun, meskipun mendapat reaksi positif dari sebagian juri dan sorakan meriah dari penonton studio, ia tetap berada di zona tidak aman bersama peserta lain. Netizen dengan cepat membuat tabel perbandingan, membedah setiap nada dan riff yang dikeluarkan Shakira, dan membandingkannya secara side by side dengan kontestan yang lolos dengan nilai juri lebih tinggi. Hasil analisis amatir ini menunjukkan bahwa secara teknis, Shakira seharusnya layak mendapatkan posisi yang lebih baik, setidaknya di posisi aman. Publik mencurigai adanya penurunan nilai yang disengaja dari pihak juri tertentu untuk memberikan peluang bagi kontestan lain atau sebagai hukuman atas kontroversi lupa lirik di babak sebelumnya. Juri yang memberikan nilai terendah kepada Shakira dipertanyakan dasar penilaiannya karena kritik yang diberikan dinilai terlalu subjektif dan tidak proporsional dengan kualitas output vokal yang disajikan. Perdebatan ini mengalihkan fokus dari kompetisi dangdut murni menjadi persidangan terbuka atas standar dan keadilan penilaian juri di media sosial. Eliminasi dramatis Shakira di top 7 tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang kontroversi yang ia ciptakan di babak top 10. Pada saat itu, Shakira membuat kesalahan fatal dengan lupa lirik di tengah-tengah lagu, sebuah blunder yang biasanya berujung pada eliminasi instan dalam kompetisi sekelas DA7. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Shakira diselamatkan oleh gelombang virtual gift yang sangat besar dari para pendukungnya. Keputusan lolosnya kala itu sudah memicu perdebatan sengit. Sebagian besar juri dan penonton konservatif mengkritik hasil tersebut, menganggap bahwa kualitas dan profesionalisme harus lebih diutamakan daripada dukungan fanatik. Mereka berpendapat bahwa lolosnya Shakira mencederai fair play kompetisi. Kini, di babak top 7, narasi dijemput paksa dan eliminasi kontroversial ini dilihat sebagai upaya koreksi dari pihak penyelenggara. Seolah-olah virtual gift yang menyelamatkannya di babak top 10 telah kadaluarsa
dan kali ini kesalahan tersebut harus dibayar tuntas. Kontroversi sebelumnya ini menjadi senjata ampuh bagi pihak yang tidak senang dengan Shakira, memberikan justifikasi terselubung atas eliminasi yang terjadi. Siklus kontroversi ini menunjukkan dilema yang dihadapi oleh acara reality show, menyeimbangkan antara penilaian profesional, juri, dan kekuatan fanbase, uang virtual gift. Dalam kasus Shakira, ia menjadi korban dari tarik ulur kedua kekuatan ini, di mana di satu babak ia diselamatkan oleh fanbase, dan di babak berikutnya ia dikorbankan demi integritas penilaian. Inti dari kekecewaan massal para penggemar terletak pada minimnya transparansi sistem voting dan virtual gift yang menjadi tulang punggung finansial dan penentu hasil kompetisi. Setelah eliminasi Shakira, muncul tuntutan keras dari publik agar pihak penyelenggara membuka data akumulasi voting dan gift secara rinci dan terverifikasi. Kecurigaan muncul ketika pada malam result, beberapa kontestan yang dinilai memiliki fanbase lebih kecil dari Shakira mendadak mendapatkan lonjakan gift yang fantastis, mengungguli total gift yang dikumpulkan oleh Shakira yang telah berjuang selama seminggu. Fenomena lonjakan mendadak ini dinilai tidak wajar dan memicu spekulasi adanya bot atau injeksi dana besar-besaran dari pihak ketiga, mungkin sponsor atau pendukung elit, untuk memenangkan kontestan tertentu. Penggemar Shakira bersaksi bahwa mereka telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan jumlah total gift yang mereka kumpulkan seharusnya mampu menempatkan idola mereka di posisi aman. Hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ini mengancam keberlangsungan dan integritas seluruh ajang DA7. Jika sistem voting dianggap bisa dimanipulasi, maka hasil kompetisi tidak lagi dianggap murni talent search, melainkan money game atau political game di belakang panggung. Penggemar Shakira bersaksi bahwa mereka telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan jumlah total gift yang mereka kumpulkan seharusnya mampu menempatkan idola mereka di posisi aman. Hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ini mengancam keberlangsungan dan integritas seluruh ajang DA7. Jika sistem voting dianggap bisa dimanipulasi, maka hasil kompetisi tidak lagi dianggap murni talent search, melainkan money game atau political game di belakang panggung. Kritik ini memaksa stasiun televisi untuk mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, klarifikasi yang diberikan dinilai tidak memuaskan karena tidak menyertakan bukti data yang transparan dan terperinci. Jajaran juri yang biasanya bertindak tegas dan jelas dalam memberikan komentar, kali ini tampak hati-hati dan beberapa bahkan memberikan pernyataan yang ambigu, yang justru semakin memperkuat spekulasi publik. Salah satu juri senior yang dikenal blak-blakan sempat melontarkan komentar singkat mengenai faktor X yang terkadang lebih menentukan daripada kualitas vokal semata. Pernyataan ini langsung diinterpretasikan oleh netizen sebagai pengakuan terselubung bahwa ada faktor non-teknis seperti drama, rating, atau tekanan manajemen yang ikut mempengaruhi hasil akhir. Sikap juri yang tidak memberikan standing ovation secara kompak kepada Shakira meskipun penampilannya dinilai kuat juga menjadi sorotan. Para penggemar curiga bahwa juri telah menerima arahan tertentu untuk menahan pujian maksimal demi memuluskan rencana eliminasi. Ada perbedaan mencolok dalam nada kritik yang diberikan. Di satu sisi ada juri yang memuji totalitas dan power vokal Shakira, namun di sisi lain ada juri yang memberikan kritik sangat detail dan cenderung menjatuhkan, seolah-olah mencari-cari kesalahan. Perbedaan pandangan antar juri ini diyakini bukan hanya perbedaan selera musik, melainkan cerminan dari tarik ulur kepentingan yang terjadi di balik layar. Dengan tidak adanya kejujuran total dari juri mengenai proses penilaian, publik dipaksa untuk mengisi kekosongan informasi tersebut dengan teori konspirasi dan spekulasi yang bersifat negatif, yang secara efektif merusak reputasi panel juri itu sendiri. Drama eliminasi ini tidak hanya menciptakan gejolak di media sosial, tetapi juga memberikan dampak emosional dan psikologis yang signifikan, terutama bagi Shakira sendiri. Terekam jelas di wajahnya bahwa ia merasakan beban ganda, kekecewaan karena gugur, dan kebingungan atas narasi dijemput paksa yang beredar.
Sebagai seorang artis muda, menghadapi tuduhan intervensi dan kontroversi sebesar ini tentu merupakan tekanan mental yang luar biasa. Ia harus menanggapi simpati dan amarah publik sekaligus, sambil tetap menjaga citra profesionalnya. Di sisi lain, para pendukung militan Shakira merasakan burnout emosional. Setelah berbulan-bulan menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang untuk mendukung idola mereka, hasil yang kontroversial ini terasa seperti kekalahan besar. Mereka merasa lelah, marah, dan mengalami krisis kepercayaan terhadap kompetisi. Beberapa penggemar bahkan mengunggah cerita tentang kesulitan finansial yang mereka alami akibat terlalu banyak mengeluarkan uang untuk virtual gift. Dampak psikologis ini meluas hingga munculnya cyberbullying terhadap kontestan yang lolos dan bahkan terhadap pihak stasiun televisi. Pihak penyelenggara dinilai lalai dalam menjaga kesehatan mental para kontestan dan pendukungnya dengan membiarkan drama dan spekulasi liar ini berkembang tanpa klarifikasi yang meyakinkan. Shakira, melalui unggahan terbarunya, harus mengambil peran sebagai penenang, meminta para penggemarnya untuk tetap tenang dan menerima takdir, sebuah tindakan yang menunjukkan kedewasaan luar biasa di tengah badai. Menghadapi gelombang hujatan yang tak terbendung, pihak produksi DA7 dan stasiun televisi penyelenggara mengeluarkan pernyataan resmi dan mengadakan konferensi pers singkat. Dalam klarifikasinya, mereka secara tegas membantah semua tuduhan mengenai penjemputan paksa dan manipulasi voting. Mereka menekankan bahwa eliminasi tersebut murni berdasarkan akumulasi nilai juri dan voting akhir dan semua proses telah diawasi oleh auditor internal. Pihak produksi juga mencoba menjelaskan mengapa Shakira terlihat tergesa-gesa meninggalkan panggung, mengklaim bahwa hal itu adalah bagian dari transisi segmen yang telah direncanakan dan tidak ada niat untuk memaksanya keluar. Namun, klarifikasi ini gagal meredakan amarah publik. Justru, pernyataan yang dinilai terlalu defensif dan kurang transparan dalam menyajikan data voting secara rinci membuat publik semakin curiga. Publik menuntut bukti konkret, bukan hanya pernyataan lisan. Mereka meminta rekaman CCTV di belakang panggung, data real-time virtual gift, dan penjelasan detail mengenai standar penilaian juri. Kegagalan pihak penyelenggara untuk memenuhi tuntutan transparansi ini memperkuat keyakinan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Secara efektif, upaya klarifikasi yang seharusnya meredam kontroversi justru menjadi bumerang, semakin merusak citra kompetisi dan memicu lebih banyak teori konspirasi mengenai permainan di balik layar. Meskipun perjalanan kompetisinya harus berakhir secara dramatis dan kontroversial, eliminasi ini justru menjadi titik balik positif bagi karir Shakira Sidrap. Popularitasnya meroket tajam, didorong oleh gelombang simpati dan dukungan publik yang merasa ia telah diperlakukan tidak adil. Shakira keluar dari kompetisi bukan sebagai kontestan yang kalah, melainkan sebagai juara rakyat yang dikorbankan sistem. Jumlah followersnya di semua platform media sosial melonjak signifikan, menjadikannya salah satu alumni DA7 dengan engagement tertinggi di luar juara utama. Kondisi ini menarik perhatian banyak produser musik dan label rekaman besar yang melihat potensi besar untuk mengkapitalisasi popularitas instan yang tercipta dari kontroversi tersebut. Kisah Shakira akan dikenang sebagai warisan kontroversial dalam sejarah DA7, sebuah contoh di mana kekuatan fanbase dan bakat seorang artis muda dihadapkan pada dilema integritas reality show. Kontroversi ini memaksa pihak penyelenggara untuk mengevaluasi ulang sistem voting dan transparansi penilaian mereka di masa depan. Bagi Shakira, eliminasi top 7 ini hanyalah akhir dari satu babak dan awal dari babak profesionalnya yang sesungguhnya. Ia kini memiliki modal utama yang sangat berharga, talenta yang teruji, dan fanbase yang militan dan emosional siap mendukung langkahnya di industri musik dangdut yang kompetitif.